Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deopan Kanugrahan dari TE25A dengan NPM 2531544. Di sini saya ingin membuat presentasi tentang yaitu mata kuliah Matematika 1 dengan judul Analisis Limit Fungsi pada mata kuliah Matematika 1. Jadi latar belakangnya ini akan saya sebutkan dulu, yaitu kalkulus ini merupakan mata kuliah dasar dalam pendidikan matematika. Lalu limit fungsi menjadi dasar konsep, turunan, dan integral. Lalu banyak mahasiswa ini mengalami kesulitan memahami limit fungsi. Kesulitannya nggak cuma pada perhitungan, tetapi juga pada pemahaman konsep tersebut. Kita lanjut. Jadi di sini permasalahannya itu adalah mahasiswa sering memahami limit secara prosedural, lalu ada pemahaman konsep aljabar yang masih lemah, ada kesalahan umum yaitu ada pemfaktoran, manipulasi aljabar, dan bentuk tak tentu, lalu ada kesulitan memilih metode penyelesaian yang tepat. Di sini tujuan penelitian saya adalah mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap konsep limit fungsi, lalu menganalisis metode penyelesaian limit fungsi aljabar, dan menentukan peran pemahaman aljabar dalam menentukan limit fungsi. Dengan konsep limit fungsi sebagai berikut, yaitu limit menjelaskan perilaku fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Limit itu tidak selalu sama dengan nilai fungsi di titik tersebut, dan pendekatan limit itu ada numerik, grafik, lalu ada analitik. Jadi indikator pada pemahaman limit ini ada yang pertama itu menentukan nilai limit, memahami makna pendekatan nilai, dan menentukan keberadaan limit tersebut. Dengan metode penyelesaiannya itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada substitusi, faktorisasi, dan sekawan. Atau substitusi ini sama saja dengan mengganti. Faktorisasi itu dia memfaktorkan, dan sekawan ini apabila pada soal terdapat akar-akaran seperti itu. Nah, pada faktorisasi, kita nggak bisa asal masukin nilai X-nya itu berapa. Kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu, baru bisa kita kerjakan. Pada sekawan juga seperti itu. Kita tidak bisa asal langsung masukin nilai X-nya itu berapa. Harus ada tahap-tahapannya itu. Nah, kalau khusus di substitusi saja, yang bisa langsung mengganti nilai X itu dengan angka berapa. Lalu ada metode penelitian yang saya ambil adalah jenis-jenis penelitiannya itu yang pertama ada studi literatur dengan sumber data yang saya ambil yaitu buku teks kalkulus dan jurnal nasional 8, jurnal maaf, jurnal nasional dan internasional. Lalu ada fokus analisisnya itu konsep, limit, dan metode penyelesaian. Dengan hasil penelitian, diharapkan mahasiswa mampu mengikuti langkah-langkah penyelesaian limit. Namun, pemahaman konsep limit masih terbatas. Mahasiswa dengan aljabar kuat, lebih sistematis, lebih tepat memilih metode, dan pemahaman konsep, serta prosedur saling berkaitan. Kesimpulannya, jadi pemahaman konsep, aljabar, dan metode penyelesaian sangat berpengaruh pada pembelajaran limit. Jadi perlu ditekankan lagi konsepnya. Jadi bukan hanya prosedur menghitungnya doang. Fundamentalnya harus kita bangun supaya kita bisa tahu dan kita bisa ngerti cara mengerjakan limit ini bagaimana. Tidak hanya cuman hitung-hitungannya doang, kita harus paham fundamental serta konsepnya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.